Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini saya akan memberikan materi di surah Al-A'raf. Al-A'raf ini artinya adalah tempat tertinggi. Tergolong ke surah Makkiyah, yaitu suatu surah yang turunnya adalah di kota Mekah. Karena sahabatku semuanya, Al-Quran hanya turun di dua tempat saja. Yang pertama adalah di kota Mekah, yang kedua adalah di kota Madinah. Kalau surah itu tergolong ke golongan surah Makkiyah, otomatis surah itu turunnya di kota Mekah. Dan kalau surah itu tergolong ke golongan surah Madaniyah, berarti otomatis surah tersebut turunnya di kota Madinah. Nah, di sini Al-A'raf tempat tertinggi termasuk ke golongan surah Makkiyah, ya, surah ke-7 di Al-Qur'an, terdiri dari 206 ayat. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litundira bihi wa ziqra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qailun. Fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Walanas'alanna allazina ursila ilaihim walanas'alanna al-mursalin. Falanakusanna alaihim bi'ilmi wa ma kunna ghaibin. Wal waznu yawma idinil haq. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khafat mawazinuhu faulaika allazina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadlimun. Walaqad makannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'aisha qalilan ma tashkurun.
Walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis lam yakum minat sajidin. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Qala fahbit minha fama yakunu laka an natakabbaru fiha fakhruj innaka minas sagirin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzarin. Qala fabima agwaitani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin. Qala khruj minha mad'uman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Wa ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma uriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini aw nakuna minal khalidin. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Fadallahuma bigururi falamma zaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yahsifani alaihima min warakil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Shadaqallahul azim. Sahabatku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di surah Al-A'raf ini yaitu tempat tertinggi, diawali dengan berlindung kepada Allah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, ya. Alif Lam Mim Shad, itu hanya Allah yang tahu maknanya. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litundira bihi wa dziqra lil mu'minin. Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.
ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tazakkarun. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu ikuti selain Dia. Sebagai pemimpin sedikit sekali kamu mengambil pelajaran, ya. Itu ayat ketiganya, ya sahabatku. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskannya kepada Nabi Muhammad SAW ya, agar dia tidak bersesak dada, ya. Dikarenakan apa, ya? Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyebarkan agama Islam, ya. Nah, pada kala itu, ya, umat-umat manusia di zaman itu semuanya mendustakannya, bahwa nggak percaya kalau Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, seorang nabi, ya. Mereka mengolok-oloknya, bahkan Rasulullah itu Sallallahu Alaihi Wasallam itu dibully, ya, dibully oleh orang-orang kafir, ya, sebelum datang hidayah, ya sahabatku. Nah, itulah perjuangan Nabi Muhammad SAW yang begitu luar biasa menghadapi orang-orang Quraisy yang notabene beliau belum dikasih taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak menerima bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang utusan Allah. Dan mereka mengolok-olok, ya. Nah, Rasulullah menyampaikan Al-Quran, ya. Al-Quran yaitu suatu pelajaran bagi orang yang beriman, ya. Nah, untuk orang-orang yang beriman, karena di muka bumi ini, sahabatku, ya, ada yang beriman dan ada yang tidak beriman, ya, dengan Al-Quran. Kalau beriman otomatis mau melaksanakan, ya, apa yang sudah dijelaskan di Al-Quran, ya. Itu, ya sahabatku. Di ayat ketiganya, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu ikuti selain Dia. Sebagai pemimpin sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Semuanya ada pembelajarannya, sahabatku, ya. Nah, semua kehidupan ada pembelajaran. Kita sebagai manusia mau ambil nggak pelajaran tersebut? Di setiap ujian yang Allah berikan, ada nggak pembelajaran di sana? Kalau kita berakal sehat, ya, pikirannya sehat, insya Allah ada pembelajaran di setiap ujian-ujian yang Allah berikan, sahabatku, ya. Di ayat keempat, ya, betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari. Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim, ya. Selanjutnya, sahabatku, ya, maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami akan tanya pula para rasul. Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran, maka siapa yang berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis, ya. Ya, iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Jadi iblis membangkang, yang
Allah memerintahkannya kepada para malaikat ya dan iblis ya. Ketika itu Allah menciptakan sosok makhluk ya yang bernama Adam, sosok manusia ya. Allah memerintahkan bersujud kepada Adam, bukan berarti menyembah Adam, tapi penghormatan. Itulah ujiannya yang Allah berikan kepada para malaikat dan iblis. Iblis itu sahabatku semuanya, aslinya itu ahli ibadah ya. Ahli ibadah ya, sama dengan para malaikat juga ahli ibadah. Ketika itu Allah menguji ya di antara semuanya dengan apa? Penciptaan makhluk Allah, yaitu Adam, seorang manusia ya. Diciptakan Nabi Adam alaihissalam dan Allah memerintahkan untuk bersujud atau untuk memberikan penghormatan kepada Nabi Adam. Para malaikat semuanya sujud ya sahabatku. Kecuali siapa? Kecuali iblis. Iblis menolak. Enggak mau. Kenapa? Kata Allah, kamu enggak mau sujud. Enggak mau menghormat gitu ya. Penghormatan kepada Adam. Ya. Kata iblis ya. Allah berfirman ya di surat ke-12 nih ya. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu? Ditanya ya sama Allah. Apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud ya? Kepada siapa? Kepada Adam ketika aku menyuruhmu. Iblis menjawab, aku lebih baik. Itu ya, kesombongan. Aku lebih baik. Dari apa? Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Itu ya, merasa saya diciptakannya dari api ya. Jadi merasa lebih tinggi dari makhluk yang lainnya. Itu ada sifat kesombongan ya. Allah berfirman ya, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Itu ya salah. Kesombong ya, Allah akan hinakan ya. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi minta kepada Allah supaya dia diberi waktu ya untuk apa? Untuk menggoda ya, dendam gitu ya. Allah berfirman, benar kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Itu perjanjiannya ya. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dan kanan, dari kiri. Mereka dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya siapa yang di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga dan makanlah apa saja yang kamu berdua suka. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Itu ya sahabatku. Kemudian setan membisiki pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Dan setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya, maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga.
Tuhan menyuruh mereka, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu, dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Itu ya sahabatku. Shadaqallahu adzim, benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah sahabatku yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu dahsyatnya yang setan menggoda kita sampai sekarang. Setan nggak ada yang meninggal ya, nggak ada yang mati ya sahabatku. Nah setan akan terus menggoda setiap makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, supaya apa? Supaya celaka semuanya. Itu dendam setan ya. Makanya kita jauhi sahabatku dari sifat-sifat kesombongan ya. Kalau kita lagi dititipi harta, jangan sombong dengan hartanya. Dititipi dengan popularitas, jangan sombong dengan popularitasnya. Dititipi dengan kecantikan, jangan sombong dengan kecantikannya. Dititipi sebuah kalau laki-laki ganteng ya, tidak boleh sombong dengan kegantengan semuanya. Jadi merasa nomor satu itu adalah sifat sombong dari sifat setan. Yuk sahabatku, beristighfarlah ya semuanya. Manusia sama di hadapan Allah. Ada yang berbagai karakter ya. Kita tetap harus saling menghormati, menghargai, dan jangan pernah kita melakukan satu kearoganan atau kesombongan ya. Karena dengan sombong Allah itu mengeluarkan sosok iblis ya yang ada di dalam diri ya sahabatku. Sombong itu adalah sosok iblis yang harus kita jauhi, karena iblis akan menggoda kita dari depan, belakang, kiri, kanan ya. Akan menghampiri kita dan selalu menggoda kita supaya kita tergelincir dari larangan-larangan Allah ya, dan menjauhi semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya sahabatku semuanya, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Jangan lupa ya sahabatku, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Terima kasih sahabatku semuanya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya, dan bisa mengamalkannya khusus untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.